Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Nugraha. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen Perkantoran. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kelas 12. Yang akan dibahas pada hari ini adalah yaitu melakukan perjalanan dinas. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat persaudaraan, dan nikmat ketenangan hati gitu ya, sehingga kita mudah untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Salam serta salam tidak lupa juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti, dan kita termasuk barisan panjangnya yang mendapatkan nikmat surga yang kekal. Nah, anak-anak sekalian, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, karena masih pandemi, tetap terapkan protokol kesehatan, dan juga kalian yang belum vaksin, silakan vaksin sampai tahap dosis yang kedua ini, ikhtiar agar kita lebih sehat. Baik, sebelum mulai, silakan Fahri untuk pimpin doa. Baik, Pak. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, langkah kita awali dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Fahri. Nah, sekarang kita absen dulu ya sebelum masuk ke topik pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Aisyah Dian hadir? Hadir, Pak. Arik Atalah Saleh hadir? Hadir, Pak. Abi Mahin hadir? Hadir, tapi mungkin lagi kendala jaringan ya. Ini Ahmad Fahri hadir? Ya, Pak. Atika Safitri Hadir, Pak. ada yang Anindya? Sehat Anit? Hadir, Pak. Alhamdulillah sehat. Maulidina, kabarnya baik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sepertinya sedang bahagia ya. Niken, Hadir, Pak. Resti, Hadir, Pak. Afla, Hadir, Pak. Nur Hasana, hadir. Siska, kalian semoga bahagia terus ya. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke materi Humas dan Keprotokolan pada pagi hari ini. Ini sudah di absen, dan sebelumnya mungkin kita perlu motivasi agar lebih semangat, gitu ya. Dan kita dapat motivasi pagi hari ini dari, yang tahu ini siapa? Siapa nih? Tahu gak? Kenal. Siapa namanya, Rik? Lupa namanya. Hah? Orang kaya Cina. Orang kayak Cina. Dia merupakan Saya lupa. dari Alibaba. Namanya adalah Jack Ma. Oh iya, Jack Ma. Ini didengarkan enak motivasinya. If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories.
Learn from the mistakes, the other people. No matter how smart you are, you will encounter these mistakes. You learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes. You will able to, when these mistakes come, this suffer comes, you know how to deal with it, how to face it. The book I want to write is Alibaba 1001 Mistakes. This is the most treasurable things that in my life. In my life, it's not how much we achieved, it's how much we go through the tough days. Kira-kira apa kesimpulannya yang disampaikan Alibaba? Kesimpulannya apa? Ya, jadi menurut saya kesimpulannya adalah jika kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Yaitu yang dimaksud di sini adalah jadi kita saat menemui kesalahan itu atau kita mendapatkan masalah, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dari kesalahan orang lain yang telah terjadi sebelumnya. Jadi kita tahu mengatasi masalah tersebut agar kita lebih baik ke depannya dan mencapai kesuksesan. Menurut saya itu, Pak. Baik, terima kasih Arif. Ini kalau kalian merasa, wah kayaknya kok salah mulu, dan sebagainya, kita harus mengambil pelajaran. Sama seperti misalnya dalam konteks Islam, apabila kita tidak mampu berlomba-lomba dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ibadah, maka berlomba-lombalah dalam beristighfar atas dosa-dosa yang kita perbuat. Gitu ya, Naya? Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ini kemarin kan kita sudah bahas tentang melakukan kegiatan MC, dan sebagian besar dari kalian juga sudah atau belum sudah membuat video kegiatan pembawa acara. Hari ini kita akan masuk tentang melakukan perjalanan dinas atau itinerary. Ini merupakan kompetensi dasar 3.19 dalam mata pelajaran humas dan keprotokolan. Sebelum masuk ke perjalanan dinas pimpinan, kemarin masih ingat nggak pembawa acara itu pengertiannya apa ya? Ada yang bisa menjawab? Coba Siska, pembawa acara apa sih, Sis? Pembawa acara orang yang memandu acara itu, Pak, dari awal sampai akhir selesainya acara. Baik, itu ya. Pembawa acara adalah orang yang membantu acara dari awal sampai akhir. Dalam pembawa acara ada beberapa jenis kegiatannya tuh. Kegiatan apa aja? Yang pertama, jenis acara ada 3. Yang pertama itu ada acara kenegaraan, yang kedua ada acara resmi atau formal, sama yang ketiga ada acara non formal. baik, terima kasih Aisyah. Lanjut, kemarin ada fungsinya dari pembawa acara. Ingat nggak? Saya ingat, Pak. Resti ya, silakan Resti. Yang pertama itu ada time. Time itu memastikan acara berjalan sesuai susunan acara. Yang kedua itu ada introducer. MC itu memperkenalkan memperkenalkan orang yang pembicaranya. Dan yang ketiga itu ada mood setter. Mood setter itu apa? Mood setter itu pembawa acara mampu menjaga antusiasme para peserta. Baik, terima kasih Resti. Iya, kita ya Naya, masih ingat berarti materi tentang pembawa acara. Hari ini kita akan masuk materi terkait perjalanan dinas pimpinan. Ini materi yang cukup urgent juga, karena nanti kalau kalian jadi sekretaris atau personal assistant, kalian akan membantu pimpinan kalian untuk melakukan perjalanan dinas pimpinan. Ini yang akan kita bahas, KD 3.9, melakukan penyusunan perjalanan dinas dan menyusun perjalanan dinas. Lalu nanti tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mendengarkan materi ini, kalian dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang perjalanan dinas yang tepat. Kalian dapat mengumpulkan data tentang perjalanan dinas, lalu kalian juga dapat mengolah data tentang perjalanan dinas dengan baik, dan kalian mampu mengkomunikasikan konsep perjalanan dinas dengan benar. Ini ada 4.
Ini materinya. Sebelum saya jelasin nih, ada yang tahu nggak perjalanan dinas pimpinan apa? Kira-kira aja. Bisa jawab? Ada? Coba Ya, Pak. raise. Silakan, Fahri. Jalan dinas kayak ditugasin gitu Pak oleh kantor Ya, penugasan untuk pimpinan Iya. untuk apa? menyelesaikan tugas gitu. Baik, untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Penjelasannya sudah baik. Nanti kita lengkapi lagi dari penjelasannya. Ini, setidaknya nanti kalian akan dapat nih dua pengertian. Yang pertama itu perjalanan bisnis, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh karyawan suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Ini jadi kepentingan bisnis. Pasti muatannya adalah bisnis. Lalu yang kedua adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan suatu lembaga atau perusahaan. Ini yang tadi dibilang Farid. Sudah baik ya penjelasan dari Farid. Baik, kita next. Hal-hal yang harus disiapkan terkait perjalanan pimpinan. Setidaknya ada 6, yaitu tujuannya. Destinasinya kemana sih? Kan nggak mungkin hari ini ada perjalanan tapi nggak punya tujuan. Yang kedua, tanggal keberangkatannya, kapan nih? Waktunya kapan dan lain sebagainya. Kembalinya juga harus kalian tahu. Lalu tanggal, waktu, dan tempat. Siapa yang membuat janji temu, kegiatan pokok perjalanan dinas atau bisnisnya. Yang keempat adalah persiapan transportasi dan dokumen. Nah, ini transportasinya mau naik apa, gitu ya. Dan dokumentasi, misalnya mau naik pesawat harus, sekarang kan harus cek antigen dan lain sebagainya. Lalu harus ada hotel dan transportasi, jemput, dan ketika memang ada sesuatu di luar dari perencanaannya, bagaimana menyiapkan backup plan. Itu ya, Nak. Ini persamaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas. Coba tolong bantu baca. Nur Hasana. Coba tolong bantu baca nih, persamaannya ada 4 apa aja? Dibacakan saja. Yang pertama, terlihat baca ini slide. Terlihat tidak? Nur. Kalau Nur Hasana tidak bisa, coba Anin. Ini 4 persamaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas. Ini baca bisa? Ada 4-nya apa aja nih? Anin dia. Nah, Persamaan antara perjalanan bisnis dengan perjalanan dinas, yang pertama ada keduanya melakukan perjalanan keluar kantor atau kota atau daerah atau luar negeri untuk mewakili kantor atau instansi. Yang kedua ada dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga ada biaya perjalanan ditanggung oleh kantor atau instansi. Yang keempat, setelah selesai perjalanan ada pembuatan laporan. Keduanya dilakukan dalam rangka mempercepat kelancaran komunikasi dalam meningkatkan hubungan dan relasi. relasi. Nah, relasi Dan ya. Nah, jadinya intinya keduanya itu dilakukan dalam rangka mempercepat kelancaran komunikasi dan meningkatkan hubungan dengan relasi atau mitra kerja kita. Ya, Nak? Kalau ada persamaan, ada perbedaan dong. Perbedaannya apa nih? Norisma, coba bantu bacakan perbedaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas. Perbedaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas, yaitu perjalanan bisnis satu dilaksanakan oleh kantor swasta atau BUMN, yang kedua berorientasi pada perolehan keuntungan. Sedangkan perjalanan dinas satu dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah, yang kedua berorientasi pada pelayanan masyarakat. Baik, terima kasih. Ada 2 perbedaannya, dilakukan oleh kantor, satu dilakukan oleh berorientasi pada perolehan keuntungan, dan yang perjalanan dinas biasanya dilaksanakan oleh kantor-kantor pemerintahan.
dan berorientasinya pada pelayanan publik gitu ya. Macam-macamnya. Setidaknya ada 2 ditinjau dari wilayah tujuan. Sederhana, yang perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Nah, next ya, ditinjau dari transportasinya, ini juga mirip. Tadi dalam dan luar, transportasinya hanya ada 3, darat, laut, udara. Lalu ditinjau dari tujuannya, ini rapat kerja nasional atau rakernas, ini biasanya tahunan, seminar nasional, ini masih dalam lingkup Indonesia atau dalam negeri gitu ya. Kunjungan kerja ini bisa dalam dan luar, pendidikan dan pelatihan, lalu pelantikan, ini biasanya kalau sudah terpilih dilantik oleh presiden, dilantik oleh gubernur dan lain sebagainya. Atau kalau kalian yang ketua OSIS, dilantik tuh nanti oleh kepala sekolah atau pembina OSIS gitu ya. Lalu ada pengadaan kerjasama, kegiatan sosial, tender, dan acara seremonial. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas ini ada 3. Coba tolong dibacakan. Ken, ada 3 nih, apa aja Ken? Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Yang pertama, in-house traveling department atau divisi perjalanan. Yang kedua, travel bureau atau biro travel. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris. Baik. Bisa bantu dijelaskan, ada yang tahu nggak nih? Kan kemarin di tempat PKL tuh kalian kan sebagian besar sudah PKL ya. Ini ngalamin nggak sih ada yang namanya in-house traveling department, travel bureau, administrasi kantor, atau sekretaris? Ada yang tahu penjelasannya? In-house traveling department? Baik, kalau tidak, penjelasan singkatnya adalah in-house traveling department atau divisi perjalanan ini merupakan divisi khusus yang mengurus perjalanan dinas pimpinan. Jadinya memang tetap berada di bagian dalam kantor tersebut. Yang kedua, travel bureau atau biro travel ini merupakan pihak keduanya. Jadinya kantor bekerja sama dengan agensi perjalanan atau agensi travel untuk membantu pengadaan perjalanan pimpinan. Yang ketiga adalah administrasi kantor atau sekretaris. Ini jadinya yang bertugas adalah sekretaris tersebut yang mengatur perjalanan dinasnya. Ya, sudah masuk waktu zuhur, kita lanjut sedikit lagi ya. Nanti kita sudah persiapan perjalanan bisnis atau dinas. Ini ada 6. Coba dibacakan. Siska, 6 apa aja? Persiapan rencana perjalanan yang pertama itu ada sekretaris mengumpulkan informasi tentang pertama pihak yang bertanggung jawab dalam perjalanan, yang kedua menentukan tujuan utama perjalanan, yang ketiga mencari info waktu atau jadwal tentang cara perjalanan, yang keempat prosedur transportasi dari dan hotel, yang kelima ada biaya perjalanan, sama yang terakhir yaitu yang keenam cara pemesanan tiket dan hotel. Ya, terima kasih Siska. Nah, ini ada 6 hal yang harus dipersiapkan rencana perjalanannya. Lanjut, informasi tentang tiket. Ini ada beberapa poin untuk tiketing. Ini apa aja yang harus diperhatikan. Coba Nafla, tolong bantu baca. 9 poin itu apa aja nih? Informasi tentang tiket. Yang pertama, pembelian tiket apakah dilaksanakan oleh administrasi kantor atau biro travel. Yang kedua, reconfirmation, yaitu proses penegasan kembali tentang kapan pimpinan akan berangkat dengan airline. Yang ketiga, shuttle flight, yaitu penerbangan pulang pergi dalam suatu negara. Yang keempat, open return, yaitu tiket yang belum diketahui pasti kapan akan kembali dari perjalanan. Yang kelima, redeeming tiket, yaitu pembatalan tiket yang sudah dibeli dan mendapat kembali uang setelah dipotong administrasi. Yang keenam,
custom regulation, bea cukai dari negara yang akan dikunjungi. Yang ke-7, bagasi. Yang ke-8, cara memperoleh penggantian biaya perjalanan. Yang ke-9, dokumen atau materi apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, terima kasih Nafla. Itu yang namanya, jadi ada 9 yang harus kalian perhatikan kalau keluar negeri. Ini adalah custom regulation-nya, bea cukai, karena peraturan dari tiap negara itu berbeda-beda. Dan bagasi, sebagaimana sama-sama kita ketahui, tidak boleh membawa benda-benda liquid atau benda-benda cair. Kalau kalian yang sering melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut dulu penjelasannya. Persiapan dokumennya, perjalanan bisnis atau dinas. Dokumennya apa aja ya? Wah, ada 10 tuh. Dokumen internalnya hanya ada 2. Surat tugas dari instansi tersebut dan surat perintah perjalanan dinas. Dokumen eksternalnya, ini menyangkut pribadi. Ini ada paspor, visa, surat keterangan fiskal, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket pesawat, voucher penginapan, travel pounds, tiket transportasi, tiket akomodasi, hotel. Ini penjelasannya ada di modul yang ada di Kajian Dana, nanti kalian bisa baca. Lalu persiapan transportasi dan akomodasi. Ini ada persiapan transportasi. Untuk transportasi darat, ini ada 2 opsi kendaraannya, yaitu mobil dan kereta api. Untuk mobil kita harus cek rute nih, info cuaca dan pemesanan hotel, kelengkapan surat. Nah, yang kedua kereta api harus standby 1 jam sebelum berangkat, cek jadwal dan cek kelengkapan dokumen. Karena hari ini transportasi kereta api ini sudah sangat nyaman dan sudah banyak peminatnya juga. Kalau dulu kan masih banyak tuh yang naik-naik sampai atas-atas gerbong kereta api gitu ya. Sekarang sudah tambah nyaman dan infrastrukturnya juga sudah banyak yang dibangun. Transportasi laut ini harus cek kelengkapan dokumen, tiket mata uang asing. Ini kalau mau menyeberang ke negara lain. Misalnya kalian tinggal di Batam, mau nyebrang ke Singapura. Transportasi udara, tiket pesawat, mata uang asing, dan rencana perjalanan. Lalu ada persiapan akomodasi. Nih, ada 4 hal, yaitu pemesanan kamar hotel dapat dilakukan melalui telepon, email, WhatsApp, atau aplikasi saat ini ya. Check-in dilakukan saat pemesan kamar, pemesanan dapat mengisi reservasi. Ini ada reservasi data yang harus diisi. Cara pembayarannya, biaya kamar dapat dilakukan pada saat check-in untuk dibayar saat check-out. Dan check-out dilakukan pada pukul 12 sampai 4 di hari menginap. Penyerahan kunci dan pembayaran bagi yang belum membayar saat check-in. Jadi nggak boleh lebih dari jam 4, karena terhitung nambah 1 hari. Jadi kalau kalian mengatur jadwal pimpinan, ini harus diperhatikan. Check-in-nya kapan, check-out-nya kapan, sampai ke hotelnya kapan. Ada estimasi kalau misalnya perjalanannya macet atau tidak, dan lain sebagainya. Harus detail. Persiapan daftar perjalanan dinas atau itinerary. Apa ya yang harus disiapkan? Ini ada 6 hal. Daftar perjalanan dinas atau itinerary adalah sebuah rencana kegiatan yang dilakukan pimpinan selama perjalanan. Daftar perjalanan adalah kombinasi antara daftar kunjungan, janji temu, dan harus terdiri dari 6 item. Yang pertama adalah waktu keberangkatan, tempat tujuan, jadwal waktu perjalanan, jenis transportasi, tujuannya, dan kapan selesai. Penggunaan daftar perjalanan. Ini ada 3 nih, kegunaan daftar perjalanan. Yang pertama adalah pedoman pimpinan dalam melaksanakan perjalanan dinas, petunjuk untuk wakil pimpinan ketika menggantikan pimpinan, dan pedoman sekretaris dalam menangani administrasi pimpinan selama pimpinan tidak di tempat. Ini daftar perjalanan dinas. Nanti kita bahas tentang persiapan pembiayaan perjalanan bisnis.
Yang pertama ada biaya dokumen perjalanan, itu ada pengurusan, paspor, fiskal, airport tax, biaya exit permit, health certificate. Terus yang kedua ada biaya transportasi, ada transportasi pulang pergi, transportasi lokal. Yang ketiga ada biaya akomodasi. Yang keempat ada biaya kontribusi acara, itu terdiri dari biaya seminar sama biaya pelatihan. Yang kelima ada biaya meals entertainment, itu ada menjamu relasi. Yang keenam ada biaya konsumsi, dan yang terakhir ada biaya lumsum, itu pengganti selama bekerja di luar. Ini ya 7 biaya tersebut ya. Jadi memang ada juga tuh nanti ada biaya untuk makan-makan atau biaya hiburannya. Gitu. Jadi kalian bisa pelajari lagi. Di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau misalnya tidak, kita lanjut. Alat pembayarannya selama perjalanan. Coba Syahna, tolong bacakan. Yang pertama, A. Traveler's checks, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank dalam jumlah nominal tertentu. Yang B. Letter of credit, L atau C, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank jika seseorang memerlukan dana besar selama perjalanan. Yang C. Credit card, kartu yang dikeluarkan oleh bank, hotel, biro perjalanan, dan perusahaan penerbangan. D. Uang tunai. Baik, itu ya. Terima kasih Syahna. Jadinya ada travel check, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Jadi kalau misalnya traveler mau berpergian, biasanya bawanya traveler check, letter of credit, dikeluarkan oleh bank jika seseorang memerlukan dana besar selama perjalanan. Jadi misalnya dia perlu dana yang besar, dia bisa pakai letter of credit. Selain itu juga ada credit card. Ini biasanya individual. Kartu yang dikeluarkan oleh bank, hotel, biro perjalanan, perusahaan penerbangan. Jadi kalau misalnya kalian sempat baca berita-berita ini, beberapa komisaris di BUMN itu dibekali dengan credit card yang limitnya sampai miliaran gitu ya, atau ratusan juta. Uang tunai. Ini merupakan uang tunai sesuai dengan mata uang di negaranya yang dikunjungi tersebut. Ini ada adanya kode penerbangan. Itu biasanya ada di ekspor atau di barang. Fungsi laporan. Nanti setelah melakukan perjalanan harus buat laporan dong. Yang pertama sarana komunikasi. Alat pertanggungjawaban memberikan info penting dan bahan untuk pengambilan keputusan ketika memang ada hal-hal yang harus disampaikan. Ini misalnya sifatnya diseminasi. Laporan perjalanan ada dua tuh tadi. Bisa tolong dibacakan lagi. Ini laporan perjalanan. Norisma coba laporan perjalanan. Laporan perjalanan itu ada dua. Yang pertama laporan hasil perjalanan bisnis, yaitu berapa lama perjalanan, kapan berangkat, dan kapan kembali. Yang kedua laporan pembiayaan perjalanan bisnis, yaitu catatan semua pengeluaran selama perjalanan. Baik, terima kasih. Nah, itu ya, jadinya ada dua hal tersebut. Kita masuk ke langkah-langkah menyusun laporan. Langkah-langkahnya, Siska, coba tolong bacakan. Ada 5 langkah nih. Langkah-langkah menyusun laporan biaya perjalanan. Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti pengeluaran. Yang kedua, mengelompokkan bukti pada pos tertentu. Yang ketiga, tanda bukti pengeluaran dari luar, yaitu hotel sama restoran. Yang keempat, semua pengeluaran untuk menjamu relasi. Dan yang terakhir itu membuat laporan biaya perjalanan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Ini yang akhirnya, jenis-jenis pembiayaan dalam perjalanan. Ini ada 6. Mirip seperti yang tadi ya, ada biaya dokumen perjalanan, paspor fiskal, airport tax, exit permit, biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya acara, kontribusi acara, biaya meals entertainment, biaya lumsum per diem, biaya pengganti selama bekerja di luar perusahaannya. Jadi ada transportnya lah kalau bahasa kalian tuh. Kalau kalian ke sekolah biasanya dapat uang jajan, gitu kan? Belajar di rumah, ya makannya kan udah disiapin. Jadi nggak perlu ada biaya uang jajan. Itu ya nak. Ini slide terakhir dari penjelasan itu, ada yang mau ditanyakan?
tidak? Kalau tidak, nanti kalian lihat kadernya, ini ada evaluasi, ini ada 2 tugas. Tugas praktek demonstrasi mengoperasikan aplikasi perangkat lunak dan mengakses informasi melalui homepage dan penyusunan agenda kerja dan agenda perjalanan dinas pimpinan atau IT dan rekening. Lalu ada tes formatifnya, ini ada beberapa soal pilihan ganda dan esai, nanti kalian jawab dan kumpulkan kembali di DCR. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, nanti kalian bisa menghubungi kanal-kanal informasi ini untuk menanyakan, atau kita lihat dulu di chat room kita, biasanya ada beberapa teman kalian yang menanyakan nih terkait materi yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada diskusi nih di chat room. Ada pertanyaan dari teman kelas kalian. Kita lihat. Nanti kalau yang bisa jawab, silakan raise hand dan bantu jawab ya. Bapak, terima kasih penjelasannya terkait perjalanan dinas. Saya ingin bertanya, apakah atau bagaimana prosedur perjalanan dinas di tengah pandemi COVID-19? Nah, ini relate banget dengan kondisi kali ini. Saat ini ya, kondisi pandemi COVID-19, perjalanan dinas. Kalian aja yang mau perjalanan ke sekolah nggak diboleh-bolehin gitu ya, karena masih pandemi, sehingga kita masih luring dan daringnya diselang-seling. Belum full time seperti sedia kala. Pertanyaan yang bagus. Untuk prosedurnya, kira-kira prosedurnya apa ya? Yang bisa bantu jawab? Web test, Pak. Silakan. Fahri. Web. Apa? Swab. Web. Selain swab. Selain swab apa tuh, Ri? Lakukan swab atau antigen. Gitu ya? Ya. Cek kesehatannya juga, Pak. Cek kesehatan, protokol kesehatan, membawa peralatannya juga mungkin lebih berbeda. Dan Iya, Pak. kalau misalnya dia ke luar negeri, setibanya harus melakukan karantina. Selama berapa hari ya karantinanya? Kan sekarang lagi viral tuh, ada yang tidak melakukan karantina dan kabur. Selama berapa Seminggu hari? kali, Pak. Sepekan. Sepekan ya. Sekitar sepekan, kalau sudah di swab lagi 2 kali, maka dibolehkan untuk pulang. Terlihat rumit memang birokrasi tapi itu merupakan protokol kesehatan untuk melindungi orang-orang di sekitar juga kalau kita menjadi kontak erat gitu ya nak. Tuh, bagus. Terima kasih Fahri atas bantu jawabnya. Jadinya selain melakukan swab test atau antigen, lalu dia melakukan karantina, lalu dia juga harus membawa beberapa peralatan untuk pencegahan COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Selama kegiatan juga harus tetap menjaga jarak. Itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya mau bertanya juga Bapak, dalam perjalanan dinas pimpinan, apakah ada kriteria untuk tempat penginapan pimpinan saat dalam perjalanan? Nah, ini 4 kriteria penginapannya. Kira-kira apa ya kriteria penginapan ketika pimpinan melakukan perjalanan dinas keluar kota? Ada yang bisa bantu jawab? Apa ya? Mau dibunya tadi katanya sinyalnya lagi bermasalah. Atika bisa bantu jawab? Kira-kira apa nih penginapan untuk pimpinan? Kita coba Resti. Pimpinan dikasih ke ini aja Pak, kos-kosan, kan nggak mungkin. Kira-kira kriterianya apa ya untuk penginapan pimpinan dalam perjalanan dinas pimpinan? Kriterianya. Pasti nggak bisa juga. Sis, kan bisa bantu jawab? Harus bintang 3 nggak sih Pak? Kak, bintang 3 ke atas. Untuk hotel mungkin bintang 3, 4, atau 5. Terus untuk tipe kamarnya tadi jangan yang standar room, tapi harus yang tadi ada apa aja tuh? Suite, Pak, suite. Suite. Suite room. Siska suite, Fahri. Suite room sama residential room. Gitu ya? Jadinya jangan suite aja. Suite room. Residential room. Baik.
Ada Iya, Kak. lagi? Selain itu ya, jadinya memang terima kasih jawabannya. Siska, yang pertama, kalau misalnya di hotel, itu pastikan hotelnya bintang 3 atau bintang 5. Lalu tipe kamarnya, nanti kalian bisa pesankan yang suite room atau presidential room. Lalu make sure juga, jangan sampai tempat acara kegiatan dengan tempat penginapan terlalu jauh. Jaraknya harus kalian pastikan, kalian cek di Google Map, wah penginapan di sekitar tempat itu apa ya, dan aksesnya menggunakan apa ya, dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian lihat. Lalu misalnya ada relasi kita di kota tersebut, itu harus di-make sure, oh mungkin kita bisa prioritaskan menginap di hotel tersebut. Misalnya kan kalau misalnya BUMN punya beberapa hotel misalnya di beberapa kota, maka dia prioritaskan menggunakan opsi hotel tersebut. Atau misalnya kita lihat mes gitu ya, di tiap kota beberapa perusahaan besar itu punya mes tersendiri. Misalnya PT Timah itu kan pusatnya di Bangka, itu punya mes di Jakarta. Atau misalnya Pertamina punya mes di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. PT Freeport punya mes di Jakarta walaupun induknya mungkin di Papua. Newmont yang di NTB itu punya mes juga di Jakarta. Itu ya, nah. Nah, ini pertanyaannya bagus. Kalian juga sudah mampu untuk jawab terkait perjalanan dinas. Nanti kalian bisa membuat menyusun agenda perjalanan kerja pimpinan dan melakukan tes formatif yang ada di Padlet. Itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, kalau tidak, ada yang bisa bantu untuk memberikan kesimpulan untuk materi pada pertemuan hari ini? Bisa raise. Iya Pak, saya bisa. Ya, silakan. Kesimpulannya, perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan yang biayanya ditanggung oleh perusahaan dan dilakukan selama beberapa waktu. Dan sebagai seorang sekretaris, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki yaitu pengaturan perjalanan dinas, harus mengetahui peraturan-peraturan dari jenis transportasi, bagaimana prosedurnya, pelayanannya, serta menghubungi agen perjalanan atau travel dengan mudah. Terus, apabila perusahaannya tidak ada bagian khusus yang menangani perjalanan dinas, maka sekretaris yang mengatur perjalanan dinas tersebut. Yang perlu diperhatikan juga yaitu perlu mengetahui masing-masing hak pimpinan, apakah menggunakan fasilitas umum atau VIP, kelas ekonomi, atau menentukan sendiri. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Resti atas kesimpulannya. Anak-anak sekalian, karena waktu kita sudah habis juga untuk mata pelajaran humas dan protokoler, terima kasih yang sudah join Zoom pada hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Dan juga jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam terkait dokumen-dokumen dalam perjalanan dinas. Gitu ya, dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan. Baik, kalau tidak silakan Fahri pimpin doa. Ya Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran humas dan protokol pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut tren agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih semua, dari saya cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sehat-sehat semua.